Oke, mari kita mulai dengan apa BitTorrent itu. Berbasis di San Francisco, BitTorrent adalah perusahaannya di balik protokol komunikasi desentral terbesar untuk distribusi data dan file besar di internet. Protokolnya bertanggung jawab memindahkan persentase yang signifikan. Beberapa perkiraan mengklaim bahwa itu ada lebih dari 20% lalu lintas internet dunia setiap hari. Dengan lebih dari 2 miliar pengguna dan lebih dari 100 juta pengguna aktif tiap bulan. Itulah kenapa beritanya besar waktu Justin Sun dari Tron Foundation membeli situs pembagian file tersebut $140 juta Amerika Serikat di 2018. Itu bahkan lebih heboh waktu Tron meluncurkan suatu token TRC untuk BitTorrent yang bernama BTT. Token BTT. BTT adalah token aslinya BitTorrent yang telah menyelesaikan ICO yang sangat digembor-gemborkan di Januari 2019. ICO tokennya itu menerima publisitas semua ini karena itu adalah yang pertama menyelesaikan galang dana pada Binance Launchpad yang adalah sebuah portal pendanaan baru pada waktu itu. Penjualan token itu berakhir dalam kurang dari 15 menit mengumpulkan $7,2 juta untuk BitTorrent dan itu terjadi setelah $20 juta penjualan privat. Sensasi di sekitar tokennya berlanjut dengan Justin Sun terus memompa BitTorrent dan token BTT-nya. BitTorrent BTT itu menyentuh all-time high-nya pada $0,013 dengan waktu market cap 13,1 miliar. Demikian menempatkannya pada para posisi peringkat 10 teratas untuk sesaat. Juga, dengan lonjakan harganya tersebut, volume perdagangan harian BitTorrent itu melonjak ke harga masif $12,2 miliar. Menariknya, tidak ada alasan fundamental spesifik sejauh ini mengenai kenapa harga BTT itu nembak ke ketinggian tersebut. BitTorrent telah berada dalam permainan kripto untuk beberapa waktu. Pengembangan terkini di sekitar BitTorrent BTT adalah sebuah pasar exchange kripto, Poloniex, itu mengumumkan adanya staking untuk BTT pada 25 Maret 2021. Ternyata, Poloniex itu diakuisisi oleh sekelompok pembeli termasuk Justin Sun sendiri. Suatu tebakan spekulatif memberi kesan bahwa ini bisa jadi yang memicu permintaan membeli BitTorrent dengan para investor terburu-buru membeli dan mau staking token BTT mereka. Setelah mencapai all-time high yang baru, token BTT telah agak mundur sekarang dan hanya diperdagangkan pada harga $0,008. Itu setara Rp120.000. Tentu itu sudah naik dari harga ICO-nya yang $0,00012 yang setara Rp1,5. Jadi itu memberi para investor ICO laba sebesar 66,6 kali lipat dalam lebih dari 2 tahun. Namun, apakah BTT benar punya masa depan dan akankah sensasinya mati? Mari kita analisa teknologi yang mendasarinya, mari kita analisa roadmap dan juga kasus penggunaannya. Kita akan perhatikan lebih dalam kepada dua sisi, positif dan negatifnya, untuk dapat gambaran yang penuh. BTT adalah sebuah token TRC10 yang diciptakan pada blockchain Tron. Itu diciptakan untuk menyediakan peningkatan ke protokolnya BitTorrent. Keduanya itu cocok dengan Tron yang bercita-cita menjadi era barunya platform desentral dan BitTorrent itu sebagai salah satu jaringan desentral yang paling pertama di internet. BitTorrent juga adalah salah satu dari jaringan yang paling populer yang memberikan BTT jangkauan dahsyat langsung dari hari pertama. Kasus penggunaan yang paling pertama telah diusulkan dalam white papernya BitTorrent BTT adalah untuk meningkatkan efisiensi pembagian file. Pembagian file pada BitTorrent melibatkan peers dan seeds. Peers adalah mereka yang mendownload file yang diminta dalam potongan kecil, dan seeds adalah mereka yang membagikan salinan penuh file tersebut. Tron percaya bahwa BTT bisa digunakan untuk membuat proses ini bekerja lebih baik. Fitur BitTorrent Speed. Salah satu fitur untuk disinggung adalah BitTorrent Speed. Itu dimaksudkan untuk memperbesar tingkat pengadopsian BTT. BitTorrent Speed itu dirancang untuk memanfaatkan insentif keuangan pada jaringannya BitTorrent. Jadi peers akan sekarang bisa melakukan pembayaran dengan BTT untuk menaikkan posisi mereka dalam antrian download dan mempercepat proses downloadnya. Dan seeds akan diuntungkan sebagai penerima bayaran-bayaran tersebut. Para pengembang merasa bahwa jenis insentif ini membantu mengoptimalkan penggunaan jaringan dan juga penggunaan sumber komputasi. Hasil yang diharapkan adalah peers akan memilih untuk melakukan seed lebih lama, atau artinya peers ini bakal download lebih lama, jadi mengarah pada kumpulan file yang tahan lama dan lebih baik, dan kecepatan download itu juga lebih baik dan lebih cepat untuk semua peserta jaringan. Penggunaan lain BTT. Sudah ada beberapa penggunaan lain yang direncanakan untuk BTT yang akan diterapkan di masa depan untuk memperbaiki dan mengembangkan ekosistem BitTorrent. Semua fitur yang direncanakan bermaksud untuk memungkinkan para pengguna BitTorrent untuk menyimpan nilai dengan membagikan mereka ke bagian-bagian kecil dalam infrastrukturnya.
Awalnya telah ada 3 fitur atau layanan desentral utama yang diusulkan. Yang pertama, sistem pengiriman konten yang akan mengizinkan pengguna untuk mengiklankan tawaran mereka dan membayar dengan BTT untuk menerima konten lebih cepat. Yang kedua, platform penyimpanan di mana pengguna bisa membayar untuk ruang tambahan atau malah dibayar untuk menawarkan ruang penyimpanan. Yang ketiga, layanan proxy, di mana pengguna dengan konektivitas internet yang kurang bisa diandalkan dapat membayar klien untuk mengambilkan konten dengan URL. Nantinya protokol BitTorrent akan terbuka sumbernya untuk memungkinkan pengembang pihak ketiga untuk dengan mudah menciptakan aplikasi-aplikasi baru dan berguna yang ada pada platformnya yang memenuhi permintaan pengguna. Para pengembang juga akan menerima BTT sebagai suatu insentif untuk menciptakan aplikasi. Visinya Tron Foundation dan BitTorrent itu tampak mirip dengan yang banyak dibayangkan oleh banyak proyek blockchain, yang adalah menciptakan suatu ekonomi di mana pembayaran kecil, pembayaran mikro, itu bisa dengan penuh memberi tenaga sistemnya, dan ekosistemnya bertumbuh secara organik melalui keterlibatan pengguna dari waktu ke waktu. Untuk dapat membangun ekonomi seperti itu dengan sukses telah terbukti sulit, tapi tidak ada proyek lain yang telah memiliki platform yang bisa dibangun dengan ukuran dan popularitasnya BitTorrent. Kekhawatiran atas BitTorrent BTT. Sementara protokol dan platform BitTorrent itu memang sudah luar biasa populer dan berhasil selama hampir 2 dekade, tetap tidak ada kepastian seberapa sukses BTT akan jadinya. Telah ada beberapa keraguan tentang perlunya menambahkan teknologi blockchain ke BitTorrent. Begitu pula pilihan mereka menggunakan jaringan Tron sebagai blockchain-nya. Nah, satu sumber keraguan ini adalah muncul dari mantan eksekutif BitTorrent yang mengundurkan diri setelah Tron itu membeli BitTorrent, mengklaim bahwa blockchain-nya Tron itu tidak lebih dari sekadar mesin marketing yang dilapisi suatu lapisan teknologi yang sangat tipis. Dia terus berkata bahwa mustahil bagi blockchain-nya Tron atau TRX itu untuk dapat mengatasi volume transaksi yang diperlukan bagi BitTorrent. Terakhir, juga ada banyak pertanyaan seputar legalitas memonetisasi usaha download material yang berhak cipta, karena ini merupakan pembajakan di bawah hukum Amerika Serikat dan di bawah hukum banyak negara-negara lain. Kesimpulan, BitTorrent adalah salah satu jaringan desentral yang paling pertama di internet dan itu telah jadi sangat sukses, meningkat lebih dari 100 juta pengguna bulanan, dan sekarang Tron punya kendali atas protokolnya BitTorrent dan tengah mencoba untuk menyatukan teknologi blockchain ke ekosistemnya, menciptakan suatu model ekonomi yang mandiri di mana pengguna diberi insentif untuk membagikan dan mendownload konten. Walau itu adalah ide ambisius, ada keraguan tentang entah itu sebenarnya perlu atau tidak, dan belum juga menyinggung legalitasnya menghasilkan uang dari pembagian dan pengunduhan konten berhak cipta, karena bisa jadi termasuk pembajakan. Telah ada juga beberapa kecurigaan terkait kenaikan harganya token BTT yang pesat, dengan beberapa orang yang mengaku kenaikannya itu tidak lebih hanya sekedar sensasi bersemangat dari Justin Sun, dan sekalinya Justin Sun itu berhenti promosikan koinnya, harganya akan jatuh. Beberapa orang lain malah merasa bahwa ini menempatkan layanan pembagian file populer BitTorrent ke blockchain adalah suatu gerakan yang jenius